Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 11, Yunika Ardiana, Sarjana Pendidikan dari UPTD SD Negeri Putra Aji II, Sukadana, Lampung Timur. Dengan fasilitator Bapak Dr. Andes Joko Siwidi, Magister Manajemen, dan pengajar praktik Ibu Tin Indria, Sarjana Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Adapun tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Kreativitas hanyalah menghubungkan berbagai hal. Ketika Anda bertanya kepada orang-orang kreatif bagaimana mereka melakukan sesuatu, mereka merasa sedikit bersalah karena mereka tidak benar-benar melakukannya. Mereka hanya melihat sesuatu. Sesuatu itu tampaknya jelas bagi mereka setelah beberapa saat. Itu karena mereka dapat mengkoneksikan pengalaman yang mereka miliki dan mensintesis hal-hal baru. Steve Jobs. Pertanyaan refleksi. 1. Bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? 2. Apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? 3. Apa keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya? 4. Setelah melihat keterkaitan antara modul ini dengan modul-modul lainnya, jelaskanlah perspektif Anda tentang program yang berdampak positif pada murid. Bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Sesudah mempelajari modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, saya mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dan sadar bahwa tugas guru adalah membimbing dan menuntun murid agar mereka mampu memimpin proses belajarnya sendiri, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Saya semakin optimis dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid, untuk menguatkan kepemimpinan murid atau student agency, terutama mengaitkan penguatan profil pelajar Pancasila, di mana murid terlibat aktif dalam pembelajaran. Murid ikut andil menyuarakan ide dan pendapat mereka atau voice, membuat pilihan-pilihan atau choice, serta mengajukan pertanyaan dan menggali potensi yang ada dalam dirinya, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya atau ownership. Sebagai seorang guru, saya harus menyadari murid sebagai mitra bagi guru dalam pembelajaran, mengupayakan terwujudnya lingkungan sekolah yang mendukung tumbuhnya murid-murid yang mampu menjadi pemimpin dalam proses pembelajarannya sendiri, dan menerapkan konsep kepemimpinan murid atau student agency dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership murid, memberdayakan murid saat program sekolah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi, sehingga terwujudnya lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan murid atau student agency? Konsep kepemimpinan murid atau student agency mengacu pada kemampuan murid mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas pembelajaran mereka, dan memiliki kontrol atas proses belajar. Motivasi diri mencakup motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang mendorong murid terlibat dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kepemimpinan murid adalah tentang murid yang bertindak secara aktif dan membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab daripada hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. Ketika murid menunjukkan kepemimpinan dalam pembelajaran mereka sendiri, yaitu ketika mereka berperan aktif dalam memutuskan apa dan bagaimana mereka akan belajar, maka mereka cenderung menunjukkan motivasi yang lebih besar untuk belajar dan mampu menentukan tujuan belajar mereka sendiri. Lewat proses yang seperti ini, murid-murid akan secara alamiah mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang ada di dalam diri mereka, serta akan mereka gunakan hingga dewasa kelak. Apa itu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid?
Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid adalah salah satu cara guru atau pihak sekolah untuk mengembangkan bakat, minat, dan karakternya. Melalui program ini, murid akan diberikan pengalaman nyata. Ada banyak program sekolah yang bisa memberikan dampak positif kepada murid. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid yang mengajak para guru untuk berefleksi dan melihat kembali perspektif atau cara pandang kita tentang program yang berdampak positif pada murid. Program-program sekolah baik program intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dapat mendorong kepemimpinan murid atau student agency. Guru dapat mendorong kepemimpinan murid dalam program sekolah. Tidak hanya murid belajar menjadi individu yang lebih aktif, bertanggung jawab, berdaya, dan dapat berkolaborasi, tetapi juga memiliki pengalaman dan kebermaknaan diperoleh dari proses belajar selama mengikuti program-program sekolah. Hal ini akan memberikan bekal murid menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat, berdampak positif dari proses belajar yang dilalui, dan tentunya akan dapat terus dirasakan oleh murid sepanjang hayat. Intisari dari modul ini adalah pentingnya mengintegrasikan suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership murid dalam proses pembelajaran. Guru memberikan murid kesempatan untuk memimpin dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Tidak hanya meningkatkan keterlibatan mereka, tetapi juga memperkaya pengalaman belajar, membangun kemandirian, dan menumbuhkan keterampilan kepemimpinan sejak dini. Tugas guru menyediakan lingkungan yang menumbuh kembangkan potensi dan bakat yang ada di dalam diri murid, di mana murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam apa yang mereka pikirkan. Pentingnya kepemimpinan murid atau student agency dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lewat suara, pilihan, dan kepemilikan inilah murid kemudian mengembangkan kapasitas dirinya menjadi seorang pemilik bagi proses belajarnya sendiri. Lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. 2. Keterampilan berinteraksi sosial secara positif. 3. Keterampilan dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. 4. Menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. 5. Membuka wawasan, menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. 6. Menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. 7. Menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Apa keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya? Pengelolaan program sekolah tentunya harus berdampak positif pada murid dengan terlebih dahulu melakukan langkah-langkah berupa merancang dan mengelola program-program sekolah, baik program intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler, dapat mendorong kepemimpinan murid atau student agency. Keterkaitan modul ini dengan modul-modul sebelumnya saling mendukung dan melengkapi dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan dengan materi sebelumnya di paket modul 1. Di dalam modul 1, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, penerapan dasar filosofi, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, dan Tuturi Handayani yang menekankan pada kemandirian murid dalam program yang dikelola, memberi kesempatan murid untuk menjadi pemimpin dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Guru mempunyai peran dalam menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru sebagai pamong yang dapat mendidik sesuai minat dan potensi yang dimiliki murid bertujuan untuk memberdayakan murid agar menjadi individu yang mandiri dan kreatif dalam pengelolaan sebuah program yang berdampak positif pada murid. Pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, nilai-nilai dari seorang guru penggerak yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif,
Nilai dan peran dari guru penggerak tidak terlepas dari cita-cita mulia untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Dalam menjalankan perannya, seorang guru tidak hanya cukup sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, namun juga memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam pengelolaan program sekolah yang berpihak pada murid. Peran guru penggerak dalam menciptakan program yang memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership murid. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Guru harus memiliki visi yang mengarah kepada perubahan, baik perubahan di kelas atau perubahan di sekolah. Untuk mencapai perubahan tersebut, guru perlu mengenal pendekatan manajemen perubahan. Manajemen pendekatan perubahan disebut inquiry apresiatif atau IA. Dalam merencanakan dan mengelola program yang berdampak pada murid, dilakukan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif model Bagja, dengan terlebih dahulu memetakan aset atau sumber daya sekolah, dan mengembangkan aset atau potensi yang bisa dikembangkan untuk merencanakan program sekolah yang berdampak pada murid. Guru merancang program yang berdampak positif pada murid selaras dengan visi untuk membentuk murid yang aktif, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan pada modul 1.4 Budaya Positif, berkaitan erat dengan pengelolaan program di modul 3.3 terkait dengan membangun budaya positif di sekolah, di mana setiap murid merasa dihargai, didengar, dan didorong untuk berpartisipasi aktif. Lingkungan yang mendukung perkembangan potensi, minat, dan profil belajar murid, terutama kekuatan kodrat pada anak-anak. Ibarat petani, guru hendaknya dapat mengoptimalkan sumber daya lingkungan yang positif dan mengembangkan budaya positif agar anak-anak dapat tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan mendukung program yang berdampak pada murid. Keterkaitan dengan materi sebelumnya di paket modul 2. Modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dalam mengelola program yang berdampak positif pada murid, pendekatan diferensiasi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap murid dengan kebutuhan dan potensinya yang unik mendapatkan peran yang sesuai dan mendukung pengembangan mereka. Guru dapat menggunakan pembelajaran berdiferensiasi untuk memberikan pelayanan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan solusi atas beragamnya karakteristik dan kecerdasan murid. Sebelum merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru hendaknya melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar, minat, dan profil belajar murid. Hal ini dilakukan untuk mengetahui aset atau kekuatan yang dimiliki oleh murid. Pada modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional, program dalam modul 3.3 juga memperhatikan pembelajaran sosial emosional, di mana murid dilatih untuk memahami dan mengelola emosi, serta membangun keterampilan sosial dalam konteks kepemimpinan. Guru dilatih dan diasah untuk mampu mengembangkan kompetensi sosial pada diri murid. Teknik kesadaran diri atau mindfulness menjadi strategi pengembangan 5 kompetensi sosial emosional yang didasarkan pada program yang berpihak pada murid dan mewujudkan merdeka belajar dan budaya positif di sekolah. Dan pada modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, coaching sebagai teknik atau strategi seorang pemimpin pembelajaran untuk menuntun murid dan menggali potensi yang dimiliki oleh murid. Coaching juga memberikan keleluasaan murid berkembang dan menggali proses berpikir dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid. Coaching dapat digunakan sebagai strategi untuk mengembangkan sumber daya murid, mengembangkan kepemimpinan murid, menggali potensi murid untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid setinggi-tingginya. Pendekatan coaching dalam supervisi akademik memberikan guru keterampilan untuk membimbing murid dalam program-program kepemimpinan mereka, sehingga murid lebih termotivasi dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Keterkaitan dengan materi sebelumnya di paket modul 3. Pada modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan secara bijak, yaitu keputusan yang berpihak pada murid. Dasar, prinsip, paradigma, atau nilai dalam pengambilan keputusan harus konsisten, terutama berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral. Pengelolaan program di modul 3.3 juga terkait erat dengan kemampuan guru dalam merancang strategi yang berdampak positif. 1.
serta mengarahkan murid untuk menjadi pemimpin pembelajaran dan menguatkan kepemimpinan murid atau student agency. Pada modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Guru sebagai pemimpin pembelajaran maupun pengelola program sekolah harus dapat memetakan dan mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah, baik aset biotik maupun abiotik. Pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking akan lebih dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh sekolah sebagai komunitas belajar dibandingkan dengan pendekatan berbasis kekurangan atau deficit-based thinking. Paradigma berpikir harus melihat sisi positif yang dimiliki oleh sekolah. Dengan berfokus pada aset yang dimiliki, maka pengelolaan program yang berdampak pada murid dapat terencana dengan baik. Pengelolaan sumber daya yang tepat menjadi kunci sukses dalam menjalankan program yang berdampak positif pada murid. Memanfaatkan aset atau sumber daya yang ada di sekolah dan dukungan dari pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan program. Keterkaitan antar modul, modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, pengembangan sekolah dengan memanfaatkan 7 aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, modal agama dan budaya. Dengan mengetahui modal atau sumber daya yang ada di sekolah, maka sebagai pemimpin, guru harus bisa memetakan 7 aset tersebut dan mengoptimalkan pengelolaannya untuk peningkatan pembelajaran di sekolah. Keseluruhan modul tersebut membentuk landasan bagi guru untuk merancang dan mengelola program yang mendukung kepemimpinan murid, berdampak positif pada pembelajaran, serta menumbuh kembangkan kemandirian, kreativitas, dan tanggung jawab murid. Setelah melihat keterkaitan antara modul ini dengan modul-modul lainnya, jelaskanlah perspektif Anda tentang program yang berdampak positif pada murid. Bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Dari perspektif saya, program yang berdampak positif pada murid adalah program yang memberikan ruang bagi mereka untuk mengambil peran aktif dalam mengemukakan pendapat atau suara, membuat pilihan, dan memiliki rasa kepemilikan dalam kegiatan tersebut. Program yang berdampak positif pada murid adalah pengelolaan program sekolah yang melibatkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberikan ruang dan mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan. Akhirnya terwujudkan rasa bahagia dan sejahtera atau well-being dan budaya positif di sekolah. Kodrat anak yang memiliki ragam potensi dan bakat dapat tergali dan dituntun menuju kepada kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mengenali program atau kegiatan sekolah dengan perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi evaluasi dilakukan secara kolaboratif dan memberdayakan aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Perencanaan program dilaksanakan secara kolaboratif berdasarkan kebutuhan murid dengan mewujudkan lingkungan karakteristik yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid didukung sumber daya, aset, modal, potensi, kekuatan yang dimiliki sekolah melalui prakarsa perubahan. Dengan paradigma inquiry apresiatif Bagja, memberikan ruang murid pada suara, pilihan, dan kepemilikan. Dalam perencanaannya, guru dan pemangku kepentingan perlu mendengarkan aspirasi murid, mengidentifikasi kebutuhan mereka, dan memberikan mereka tanggung jawab. Pelaksanaan program atau kegiatan ini memberdayakan murid untuk menjadi pemimpin dalam proses belajarnya sendiri. Murid mampu mempromosikan suara, pilihan, kepemilikan sendiri melalui proses yang memerdekakan sehingga murid mampu menjadi agen perubahan dan guru menjadi mitra belajar murid dengan menuntun dan memberikan umpan balik atas capaian perkembangan belajar murid. Evaluasi terhadap program atau kegiatan ini, maka guru dan murid berkolaborasi melakukan penilaian, refleksi evaluasi secara menyeluruh, sistematis, berkala, dan berkelanjutan untuk mengukur seberapa efektif dampak positif yang diharapkan muncul. Kegiatan reflektif evaluasi untuk mengetahui apakah program atau kegiatan sudah efektif memenuhi tujuan yang diharapkan dan apakah program atau kegiatan telah mampu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, yaitu suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 3.3, saya belajar tentang kepemimpinan murid yang memberi mereka suara, pilihan, dan kepemilikan dalam pembelajaran. Ini membuka wawasan saya tentang pentingnya murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran sebenarnya.
mengemukakan suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership, mengelola pembelajaran mereka secara mandiri dan bertanggung jawab, serta bagaimana konsep ini bisa diterapkan dalam kegiatan kelas maupun di luar kelas. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar selama pembelajaran modul 3.3 ini, saya merasa termotivasi dan semangat untuk membuat sebuah program yang berdampak positif pada murid dengan menguatkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberikan ruang dalam melibatkan murid dalam memberikan suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership murid. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar, saya cukup aktif dalam diskusi bersama warga sekolah, berbagi ide tentang penerapan kepemimpinan murid di sekolah. Saya juga mencoba menghubungkan materi dengan situasi di sekolah saya, sehingga langkah yang diambil bisa diterapkan dengan baik. Keseriusan saya dalam memahami materi dan refleksi membuat saya lebih siap merancang sebuah program di sekolah saya. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Saya harus lebih banyak lagi belajar dan meningkatkan kemampuan dalam mencari referensi yang lebih baik dan beragam. Terkadang, saya bergantung pada modul ajar yang sudah biasa saya gunakan, padahal ada banyak pembelajaran yang lebih inovatif dan praktik baik dari rekan guru lain yang lebih berpengalaman. Saya juga harus sering meminta umpan balik terhadap pembelajaran yang sudah saya terapkan, terutama ketika mencoba merancang sebuah program baru yang berdampak positif pada murid. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Modul 3.3 ini membuat saya terinspirasi untuk terus mengembangkan kompetensi dalam mengelola pembelajaran yang lebih kolaboratif dan berpihak pada murid. Saya semakin menyadari pentingnya mengelola emosi dan kecerdasan sosial dalam memfasilitasi murid agar berani berpendapat dan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Pembelajaran yang dapat saya ambil adalah harus lebih menerapkan KSE, terutama tentang kesadaran diri dan bijak dalam mengelola kelas, serta mampu memberikan kepercayaan kepada murid untuk bertanggung jawab atas proses belajar mereka. Secara pribadi, ini adalah tantangan bagi saya untuk terus memperbaiki diri sebagai pendidik yang reflektif, suportif, dan profesional. Demikian pemaparan dari saya tentang tugas koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Salam guru penggerak. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.